Selamat pagi anak-anak kami, masih berjumpa dengan Ibu. Hari ini kita belajar ilmu pengetahuan alam. Nah, adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Nah, eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu sumber daya alam yang sering dieksploitasi adalah hutan. Manusia melakukan eksploitasi hutan untuk berbagai kepentingan, seperti membuka lahan untuk pertanian atau pertambangan. Nah, eksploitasi hutan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungan di sekitar. Ada beberapa contoh akibat eksploitasi hutan yang berlebihan. Nah, yang pertama yaitu berkurangnya ketersediaan oksigen di muka bumi. Yang kedua, suhu bumi semakin meningkat. Nah, meningkatnya suhu permukaan bumi menjadi lebih panas atau global warming. Dan yang ketiga yaitu rawan terjadi bencana alam seperti banjir atau seperti longsor. Nah, yang berikutnya yaitu berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan. Nah, hutan kita tahu bahwa hutan ini sangat bermanfaat bagi manusia dan juga lingkungan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia wajib menjaga kelestarian hutan. Nah, untuk menjaga kelestarian hutan, kita bisa melakukan dengan cara reboisasi atau menanam kembali hutan yang gundul dan menerapkan sistem tebang pilih tanaman. Nah, kita tahu bahwa benda-benda yang ada di sekitar kita ada juga benda-benda yang tidak berfungsi atau tidak terpakai sehingga menjadi barang yang bekas. Tidak hanya itu, ada juga benda-benda di sekitar kita jika sudah digunakan akan menyiksakan sampah. Saat ini banyak cara untuk memanfaatkan barang-barang bekas atau sampah menjadi barang yang berguna. Misalnya yaitu sampah botol plastik ya. Sampah botol plastik ini bisa kita gunakan untuk membuat pot tanaman bunga. Nah, barang-barang bekas dan sampah tersebut dapat diolah dengan cara 4R. Ada yang tahu apa itu 4R? Iya, nah 4R itu yaitu reuse, reduce, recycle, dan replace. Nah, yang pertama kita masuk ke reuse. Reuse artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Nah, contohnya bisa kita ambil yaitu kaleng bekas cat. Nah, kaleng bekas cat ini kita bisa gunakan menjadi tempat sampah atau pot tanaman. Jadi tidak perlu dibuang ya. Jadi bisa kita gunakan kembali. Yang kedua, reskill. Reskill ini merupakan mengelola kembali sampah menjadi barang atau produk baru ya. Contohnya misalkan kita mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos ya. Dan yang ketiga yaitu reduce. Reduce ini yaitu mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Jadi sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin ya kan. Nah, contohnya misalkan membawa air minum dalam botol sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Jadi ketika kamu ke sekolah tidak perlu kamu membawa air minum dalam kemasan, itu bisa menambah sampah ya. Jadi kamu membawa air minum dalam botol sendiri. Ya, yang berikutnya yaitu replace. Replace itu yaitu artinya menggantikan benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya bisa kita lihat yaitu kita memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu ya. Nah, seperti kalau kamu ke sekolah, nah cuci tangan, lebih baik kamu membawa sapu tangan daripada tisu ya. Tisu itu bisa menambah sampah ya. Jadi
tisu itu kita ganti dengan menggunakan sapu tangan. Oke, baiklah anak-anak, sampai di sinilah materi kita pada pagi hari ini. Nah, untuk tugas kamu, Ibu akan kirim melalui WA Group. Jadi, perhatikan di WA Group kamu. Oke, sampai di sini dan terima kasih.